Selamat bertemu kembali dengan Pak Kristo. Kita akan melihat kembali, melanjutkan materi agama Katolik untuk akhir semester yang pertama. Bab yang terakhir yang akan kita bahas adalah bab 4, yaitu peran serta umat Katolik dalam membangun bangsa Indonesia. Dalam bab ini kita akan lihat beberapa hal yang berkaitan dengan kesertaan kita sebagai orang Katolik yang hidup dan tinggal di negara Indonesia. Yang pertama yang kita lihat adalah keikutsertaan turut ambil bagian umat beriman Kristiani terhadap negara Indonesia dalam semangat Kristiani. Berkaitan dengan semangat Kristiani, ada beberapa prinsip Kristiani yang dapat kita bangun di dalam hidup bersama dengan masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hormat terhadap martabat manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa manusia mempunyai nilai di dalam dirinya sendiri dan memiliki martabat luhur yang sama. Lalu yang kedua adalah kebebasan. Setiap warga negara membutuhkan kebebasan dari ancaman dan tekanan, kebebasan dari kemiskinan, dan kebebasan untuk berkembang menjadi manusia yang seutuhnya. Prinsip yang ketiga adalah prinsip keadilan. Gereja Katolik mengajak setiap umat beriman untuk senantiasa mengusahakan dan memperjuangkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip yang keempat adalah solidaritas. Sikap solider terungkap dalam semangat gotong royong. Umat Katolik diajak untuk hidup tanpa membeda-bedakan, hidup dalam kebersamaan, bergotong royong dengan semua orang. Dan prinsip yang kelima adalah sikap jujur dan tulus ikhlas. Sikap yang keenam adalah demokrasi. Hidup dalam semangat demokrasi bersama dengan orang lain. Dalam arti ini, demokrasi dimengerti sebagai cara untuk mengatur kehidupan bersama yang paling mencerminkan keberpihakan pada kesejahteraan umum seluruh rakyat Indonesia. Kita memperjuangkan kesejahteraan bersama. Lalu prinsip yang terakhir adalah tanggung jawab. Poin kedua atau subtema yang kedua yang perlu juga kita bahas dalam materi ini adalah tantangan dan peluang umat Katolik dalam membangun bangsa dan negara. Yang pertama kita akan lihat adalah soal tantangan yang dihadapi gereja saat ini apa di negara Indonesia. Tantangan yang pertama adalah adanya krisis etika politik. Dasar dari gereja dalam krisis etika politik adalah dalam Gaudium et Spes artikel 76 yang intinya adalah gereja mengajak seluruh umat Katolik untuk memperjuangkan agar politik tidak hanya dipahami sebagai sarana untuk mencari sebuah kekuasaan dan kekayaan saja, melainkan mengubah cara pandang bangsa menjadi lebih adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah tantangan yang dihadapi oleh gereja saat ini. Lalu tantangan yang kedua adalah adanya sebuah krisis ekonomi. Ekonomi ini menjadi dasar fundamen bagi hidup masyarakat Indonesia sehingga perlu diperjuangkan sehingga seluruhnya mendapat kesejahteraan. Tantangan yang berikut adalah maraknya aliran fundamentalisme atau radikalisme. Gereja mengajak kita untuk hidup damai, mencintai satu dengan yang lain, melihat perbedaan itu sebagai sebuah rahmat atau berkat. Kemudian tantangan yang berikut adalah lemahnya penegakan hukum. Setiap orang Katolik yang terlibat di dalam praktek hukum harus benar-benar mengemukakan prinsip adil. Lalu tantangan yang berikut adalah berbagai bencana dan kerusakan alam. Lalu bagaimana dengan peluang bagi umat Katolik terhadap bangsa dan negara Indonesia? Ada beberapa dampak positif atau peluang yang bisa diambil, yaitu yang pertama adalah pemantapan persatuan bangsa dan kesatuan negara. Lalu yang kedua, sistem hukum yang adil, sistem politik yang demokratis, kemudian sistem ekonomi yang adil dan produktif, sistem sosial budaya yang beradab, sumber daya manusia yang bermutu, dan yang terakhir adalah globalisasi. Itu adalah peluang bagi bangsa Indonesia dan juga umat Katolik di dalam membangun bangsa dan negara. Di penghujung dari bab 4 di ujung semester ini ada sebuah penugasan yang wajib kalian kerjakan, yaitu Pak Kristo meminta kalian untuk menemukan dasar-dasar panggilan gereja dalam membangun bangsa dan negara. Ada dua dasar yang akan kalian cari. Yang pertama adalah dasar-dasar dalam ajaran gereja. Bagaimana ajaran gereja itu melihat peran gereja Katolik di dalam membangun
bangsa Indonesia atau bangsa dan negara. Lalu dasar yang kedua atau tugas yang kedua adalah kalian diminta juga untuk mencari bagaimana dasar atau teks kitab suci yang mendukung atau meminta tugas umat Katolik untuk membangun bangsa dan negara. Itulah dua tugas, ada dasar-dasar dalam ajaran gereja dan juga dasar-dasar dalam teks kitab suci berkaitan dengan panggilan gereja untuk membangun bangsa dan negara. Silakan dapat dikerjakan di kertas folio bergaris dan dikumpulkan paling lambat sebelum tanggal 15 Desember 2022. Sekali lagi, tugasnya dikumpulkan paling lambat tanggal 15 Desember 2022. Salam sejahtera untuk kalian semua, tetap menjaga kesehatan, jangan lupa mengerjakan atau menyelesaikan semua laporan PKL kalian. Sekarang kalian sudah memasuki penghujung masa-masa PKL. Fokuskan perhatian kalian pada laporan-laporan yang akan kalian laporkan. Kemudian jaga nama baik sekolah kita di tempat dimanapun kalian bertugas atau berpraktek. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati selalu.